Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Beto dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 10 Glow Cycle ingin mempresentasikan tentang bisnis progres kita selama seminggu ini mulai dari 17 Oktober 2024 sampai 23 Oktober 2024. Ini adalah anggota kelompok kami. Ini adalah gambaran company profile dari bisnis kami. Sebelumnya kita sudah melakukan rapat dan diskusi untuk membagi PIC untuk tiap progres. Nah, jadi progres awal itu dimulai di hari Sabtu 19 Oktober 2024 di mana saya selaku yang memegang bagian marketing. Saya di sini membuat content planning di spreadsheet dengan template berikut yang sudah tertera. Dan di sini saya membuat content planning untuk 1 minggu aja dulu, yaitu untuk diupload di hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk hari Rabu itu diupload Instagram feeds, sedangkan hari Sabtunya itu kita rencananya akan mengupload video di Reels Instagram sama TikTok. Oke, untuk progres bisnisnya selanjutnya adalah pengumpulan bahan baku. Nah, untuk bagian pengumpulan bahan baku ini kita nggak terlalu banyak progres karena kita udah punya stok bahan baku yang banyak. Cuman karena kita mau menjual dengan stok yang lebih banyak, jadi kita mencari bahan baku hanya dari satu orang. Yang kebetulan satu orang itu mempunyai bahan baku yang cukup banyak yang bisa disumbangkan ke kita, begitu. Next. Nah, pada hari Selasa 22 Oktober 2024, kita mendapatkan sumbangan minyak jelantah dari Bu Evi yang berprofesi sebagai pedagang makanan di kantin Pens. Nah, beliau ini memberikan kita minyak bekas penggorengan dari dagangannya kurang lebih sebanyak 1,5 liter. Itu yaitu sebanyak 1 botol aqua yang besar. Nah, itu mungkin cukup untuk kita membuat lilin aromaterapi sebanyak sekitar 10 stok mungkin nantinya gitu. Jadi menurut kami ini udah lebih dari cukup karena kita juga masih ada stok minyak minyak jelantah lainnya di tempat kita begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil user testing yang sudah saya lakukan. Namun kali ini user testing yang saya lakukan masih terbatas pada satu demografi saja, yaitu mahasiswa semester 5 sekitar umur 19 sampai 20 tahun namun memiliki beberapa preferensi yang berbeda. Yang pertama, user testing yang saya lakukan yaitu profilnya pada teman saya yang bernama Cinta, usia dia 20 tahun, status dia merupakan mahasiswa semester 5 jurusan aktuaria, dan kebiasaan yang pertama, dia merupakan seorang yang suka membuat catatan estetik seperti studygram, karena Cinta sudah melakukan hal ini tuh sejak SMA sampai saat ini kuliah semester 5. Selanjutnya, dia juga suka menonton konten review brush pen, notebook, dan lilin aromaterapi yang sering muncul pada konten-konten studygram. Berikut merupakan feedback testing yang Cinta berikan. Yang pertama, untuk preferensi aroma, dia menyarankan untuk lavender dan aroma teh. Yang kedua, untuk warna, dia lebih suka warna putih dan pastel, intinya warna-warna yang soft dan estetik. Terus untuk preferensi wadah, Cinta itu lebih suka yang estetik dan bentuknya itu memanjang daripada lebar. Jadi yang Cinta maksud, dia lebih suka gelas yang memanjang seperti ini daripada yang melebar di bagian atasnya ini, karena menurut Cinta ini lebih estetik dan lebih mudah untuk menyalakan sumbunya. Selanjutnya, untuk preferensi harga, Cinta mematok harga 15.000 sampai 20.000 untuk ukuran 50 gram dan harga 25.000 sampai 30.000 untuk ukuran 100 gram. Nah, untuk kritik dan sarannya, yang pertama dari segi aroma, menurut Cinta masih ada aroma minyaknya. Hal tersebut dapat diimprove atau ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak kadar essential oil. Terus selanjutnya juga pewarna sebaiknya nggak menggunakan crayon karena itu kurang estetik. Terus juga usahakan warnanya yang soft dan pastel. Untuk user selanjutnya adalah Fatima yang berusia 20 tahun, pekerjaannya sebagai mahasiswa semester 5 jurusan manajemen bisnis. Kebiasaannya yang pertama, hobi nongkrong di kafe yang cozy dan estetik. Yang kedua adalah dia sedang mengeksplor aroma popcorn karamel yang mirip dengan brand Fresh Cup. Untuk feedback testing yang diberikan Fatima, untuk aroma dia lagi suka popcorn karamel. Untuk preferensi warna dia membebaskan
Terus yang ketiga, untuk preferensi wadah, dia lebih suka yang ukuran 100 gram karena menurutnya itu lebih awet. Kalau misalnya preferensi harga, kalau untuk ukuran 50 gram itu maksimal di angka 20.000, dan untuk ukuran 100 gram itu di angka 25.000 sampai 35.000. Kritik dan saran dari Fatima sendiri, aromanya itu belum muncul ketika dibakar, sehingga perlu diuji coba lagi untuk variasi aroma yang sekiranya lebih kuat dan juga enak gitu. User selanjutnya ini ada Rinda. Dia berusia 19 tahun, sama juga dia merupakan mahasiswa semester 5 manajemen bisnis yang punya kebiasaan yang pertama, dia tuh suka mencoba hal baru, kayak misalnya ada tren permainan Kidzania gitu. Anaknya juga suka FOMO. Yang kedua, dia juga suka mampir ke body shop kalau lagi di mall karena menurut dia tuh aromanya itu enak dan memikat. Untuk feedback testing dari Rinda sendiri tuh, yang pertama dia tuh suka aroma vanilla, tapi bukan vanilla yang terlalu manis, tapi masih ada freshnya gitu. Yang kedua, untuk warna, dia lebih suka warna putih, dan kalau preferensi wadah, dia sama seperti Cinta, dia lebih suka wadah gelas yang tinggi dan dinilai lebih estetik. Selanjutnya, preferensi harga, kalau di 50 gram dia menaruh di angka belasan, yaitu sekitar 15.000 sampai 19.000. Kalau misalnya 100 gram dia mau di angka 20.000 sampai dengan 26.000. Kritik dan saran kalau dari Rinda itu, warnanya perlu diubah, jangan menggunakan campuran krayon karena gak estetik, dan juga aroma krayonnya itu yang bikin mengganggu atau bikin aroma lilinnya tuh terasa seperti krayon gitu, bukan lilin aromaterapi. Lalu di tanggal 23 Oktober ini adalah jadwal kita untuk melakukan postingan Instagram feed. Jadi di sini ada satu postingan yang terdiri dari 3 slide gambar yang menjelaskan tentang masalah limbah rumah tangga yang ada di Indonesia yang menjadi penyumbang paling besar sampah di Indonesia. Nah, di sini tujuan dari konten ini adalah untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang sampah atau limbah rumah tangga, dan juga untuk menjelaskan atau memaparkan tentang problem yang kita angkat. Nah, di sini juga sudah ada tertera link Instagram kita dan juga ada link postingan yang kita upload tanggal 23 Oktober 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang progress. Jadi saya sudah membuat G-form untuk yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk survei kepada calon konsumen, di mana isi survei tersebut yaitu terdapat nama, gender, usia mereka. Lalu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lihat di sini seperti ini pertanyaannya. Kayak seberapa penting bagi Anda bahwa produk lilin tersebut ramah lingkungan, terus berapa harga yang wajar untuk lilin aromaterapi berbahan ramah lingkungan, berapa lama durasi pembakaran lilin yang Anda harapkan. Jadi di sini kita memberikan pertanyaan supaya calon konsumen ini bisa mendapatkan produk yang diinginkan sesuai yang mereka isi di sini. Jadi kita akan membuat produk setelah survei ini selesai. Jadi kita bisa mengetahui tipe atau harum lilin aromaterapi apa yang calon konsumen sukai, seperti itu. Nah, setelah membuat G-form, kita sudah menyebarkan ke beberapa grup ya. Ini contohnya, ini ke grup angkatan dan ke grup main teman-teman terdekat kita dulu. Nanti kedepannya kita pasti akan menyebarkan lebih luas lagi supaya mendapatkan feedback yang lebih banyak lagi seperti apa lilin aromaterapi yang mereka inginkan, seperti itu. Itu adalah recap dari progres kelompok 10 atau close cycle selama seminggu ini. Nah, untuk seminggu ke depannya kita akan berencana untuk R&D produk lagi. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil R&D produk, tapi kali ini kita akan R&D yang sesuai dengan data hasil yang kita dapat dari uji validasi dan survei yang kita buat untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap lilin aromaterapinya seperti apa. Tuh.
Terima kasih banyak.